Pemerintah menyatakan akan menjadikan Papua menjadi salah satu wilayah untuk swasembada pangan. Bahkan targetnya 3 tahun nih, Ega. Iya. Beberapa cara dilakukan, misalkan tadi dikatakan Pak Amran, ada pencetakan sawah baru hingga 100.000 hektar, kemudian juga optimalisasi komoditas pangan utama lokal di sana, yaitu sagu. Nah, menurut pandangan tim riset, sebetulnya ini realistis atau terlalu ambisius sih, mengingat 3 tahun ini merupakan time horizon yang bisa dikatakan cukup pendek. Iya. Pertama mungkin yang kita perlu bahas motivasi di belakangnya. Baik Mbak, memang untuk memenuhi kebutuhan beras di Papua yang untuk saat ini masih kurang, yang hampir mencapai 500.000 ton. Tapi untuk kita perhatikan sekarang, secara data dan hasil yang sudah ada, untuk dibandingkan dengan cita-cita mencapai sekian ratus ribu per tahunnya, 500.000, itu memang bisa dibilang cukup ambisius karena untuk bisa mencapai itu tentu dibutuhkan satu teknologi yang memadai. Biarpun teknologinya sudah ada, untuk penggunaan teknologinya pun perlu SDM yang memang sudah terlatih dan terbiasa dengan sistem yang demikian. Lalu juga ya kalau kita lihat secara iklim dan cuaca sebetulnya bisa cukup mendukung ya untuk cita-cita ini karena di sana curah hujannya tinggi, untuk yang di dataran rendah pun tanahnya juga memadai, tapi memang tetap dengan curah hujan tinggi tentu ada potensi menggenang saat panen ya, seperti itu sudah biasa. Tapi yang utama adalah teknologi dan pengaplikasiannya. Apakah SDM yang di sana sudah dipersiapkan dengan edukasi yang memadai? Lalu kita juga harus mengconsider faktor sosiologinya juga sih Mbak, karena tidak bisa dipungkiri kita dengan ragam suku dan negara yang luas sekali tentu takes time untuk membangun sesuatu yang baru di area tertentu. Begitu sih Mbak. Jadi PR-nya tadi teknologi dan juga dari kapasitas SDM-nya juga. Betul. Ya Ega. Tapi kalau melihat karakteristik konsumsi pangan utamanya sendiri di Papua, tadi kan dikatakan bahwa sejauh ini hanya mampu memproduksi sekitar 120.000, kemudian kebutuhannya 660.000 ton. Jadi ada gap sekitar 500.000. Nah ini seberapa cepat nih Indonesia ataupun pemerintah harus mengakselerasi peningkatan ataupun lonjakan produksi beras dengan target 3 tahun gitu. Dan kemudian apakah dengan kembali dilakukan revitalisasi pabrik sagu ini juga cukup realistis targetnya? Oke. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau dari pandangan kami melihat dan mendengar ya situasi di lapangan, kita melihat tidak hanya sebatas produksi dan luas lahan, Mbak. Kita melihat culture, habit, di mana mungkin yang kita sering ketahui di Papua itu kalau yang di daerah dataran rendahnya memang konsumsinya paling besar adalah sagu yang diolah menjadi papeda. Kalau kita bergeser ke pegunungan, itu biasanya umbi-umbian. Nah itu ubi jalar Mbak. Jadi itu terbentuk karena ya selama bertahun-tahun sudah dipelajari oleh masyarakat lokalnya bagaimana situasi iklimnya, tanahnya, sehingga mereka bisa survive dengan makanan pokok yang akhirnya menjadi cultural mereka. Nah, menurut kami memang konsumsi beras juga tinggi di sana, tetapi justru yang diutamakan adalah revitalisasi sagunya yang memang pokok secara iklim baik, cocok, dan secara cultural itu ya memang yang mereka erat dan familiar with. Kita majukan sistem sistem pertanian perkebunannya juga untuk sagunya, juga untuk ubi jalarnya, sehingga makin kuat di sana. Karena memang ada beberapa case, contohnya di Papua Barat per tahun ini itu sempat ada case kekurangan produksi sagunya. Jadi ini bukan karena tidak mencukupi, tapi karena di Papua itu, kalau kami tidak salah, yang kami dengar itu mereka lebih cenderung secara kultur itu cocok dengan yang sebutannya subsisten. Jadi mana yang memang mencukupi kebutuhan, mereka tanam, mereka panen, ya memang yang untuk dikonsumsi, bukan untuk yang kita jual beli seperti di kota-kota besar begitu. Jadi kita bantu di sana sehingga produksi sagunya itu bisa semakin tinggi dan mencukupi kebutuhan mereka. Karena per 2021 untuk produksi sagu terbesar itu juga sebetulnya malah masih ada di Riau, bukan di Papua. Riau, Papua, lalu Maluku. Nah itu kita perkuat di sagu.
lalu kita seiring kita perkuat juga beras di sana, padi di sana. Oke, ini cukup menarik karena sebetulnya komoditas pangan ataupun karbohidrat utama yang dikonsumsi masyarakat Papua justru sagu ya, bukan beras gitu. Meskipun tadi katanya untuk beras juga sebenarnya cukup tinggi. Tapi untuk produksi sagu sendiri saat ini kondisinya seperti apa sih di Papua sehingga tadi Menteri Pertanian mengatakan bahwa revitalisasi pabrik sagu ini akan dilakukan kembali dan menjadi salah satu fokus pemerintah. Iya, kami setuju dengan yang tadi seperti yang sebelumnya kita ceritakan itu, Mbak. Memang revitalisasi itu sangat dibutuhkan karena kembali lagi secara habit dilakukannya oleh masyarakat Papua itu untuk sesuai kebutuhan saja, sehingga tidak diproduksi massal besar-besaran atau dijadikan masuk ke industri begitu, yang memang untuk konsumsi biasanya. Jadi sistem tanamnya masih tradisional, lalu panennya, lalu mengolahnya lagi jadi bubuk itu tradisional, banyak yang rumahan. Dengan revitalisasi lalu bantuan dari pemerintah, mungkin edukasi bagaimana bisa semakin baik ya dari kualitasnya, dari kuantitasnya, sehingga memang mencukupi. Jadi kalau sekarang kita lihat kondisinya memang cenderung defisit, Mbak, kurang. Karena ya itu tadi faktor karena mereka langsung konsumsi ya? Iya, untuk kebutuhan ya sudah secukupnya gitu. Tapi kalau sagu ini tipikal kayak beras nggak sih? Bisa disimpan juga misalkan di gudang Bulog gitu misalkan? Sagu ini bentuknya kan nanti kalau diolah itu menjadi tepung ya, Mbak. Dia sangat mungkin agak lebih sensitif dari beras. Kita mungkin Mbak pernah dengar seperti ulat sagu dan lain-lainnya. Itu memang makanya biasanya langsung diolah. Setelah dipanen, diubah menjadi bubuknya itu. Jadi rata-rata bukan untuk yang disimpan lama gitu Mbak Sasa. Oke, jadi memang tipikalnya berbeda ya, sehingga untuk sagu ketika sudah diproduksi ini sebaiknya langsung dikonsumsi. Tapi masih ada masa simpan. Masih ada simpan tapi tidak selama beras. Tapi yang cukup menjadi catatan adalah sagu ini justru menjadi komoditas pangan atau karbohidrat utama masyarakat Papua gitu.